Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasan, mahasiswa semester 6 Program Studi Ekonomi Syariah di UIN Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang identifikasi risiko, dan dalam video ini saya akan ngebahas poin-poin yang berkaitan dengan identifikasi risiko, mulai dari pengertian, alat dan teknis yang digunakan, terus tujuan, serta prinsip-prinsip dari identifikasi risiko. Yang pertama ada pengertian. Identifikasi risiko merupakan suatu proses di mana proses itu untuk mengenali, menemukan, dan menentukan risiko yang dapat mempengaruhi suatu proyek serta mendokumentasikan risiko tersebut ke dalam daftar risiko. Nah, jadi identifikasi risiko ini sebuah aktivitas yang awalnya akan menghasilkan output dari daftar risiko. Dalam identifikasi risiko ini terdapat stakeholder atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kesuksesan hidup suatu perusahaan, yaitu meliputi pemegang saham, direktur, pemasok, dan lainnya dari struktur perusahaan itu sendiri. Berikutnya ada teknik dan alat dari identifikasi risiko. Untuk mengidentifikasi risiko diperlukan beberapa teknik atau alat guna memperlancar dari identifikasi risiko. Yang pertama ada tinjauan dokumentasi. Tinjauan dokumentasi ini dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang sudah ada untuk menentukan potensi risiko. Dokumen tersebut bisa berupa laporan proyek, bisa berupa kontrak, SOP, laporan keuangan, hingga hasil audit. Yang kedua ada pengumpulan informasi atau information getting technique. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan pendapat dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi risiko. Metodenya bisa berupa wawancara, FGD atau diskusi kelompok, brainstorming, atau kuesioner. Yang ketiga ada analisis daftar pustaka atau checklist analisis. Teknik ini menggunakan daftar risiko yang sudah disusun sebelumnya sebagai acuan. Ciri-cirinya yaitu berdasarkan pengalaman proyek yang terdahulu, berisi daftar risiko umum dalam suatu bidang tertentu. Kelebihan dari analisis ini yaitu cepat dan praktis, dan mengurangi kemungkinan risiko lainnya untuk terlewat. Teknik yang keempat yaitu analisis asumsi atau assumption analysis. Teknik ini berfokus pada pengidentifikasian risiko dari asumsi yang digunakan dalam perencanaan. Langkah-langkah dari teknik ini yaitu mengidentifikasi asumsi yang dibuat. Yang kedua, menguji apakah asumsi tersebut realistis. Yang ketiga, menilai dampak jika asumsi tidak terpenuhi. Contohnya, jika diasumsikan harga bahan bakar masih stabil di tengah riuhnya perekonomian dunia kayak sekarang, maka risiko munculnya jika harga ternyata naik drastis itu akan seperti apa. Yang kelima yaitu teknik diagram. Teknik diagram atau sering disebut diagramming teknik yaitu menggunakan visualisasi diagram untuk memahami hubungan antara risiko dan penyebabnya. Contohnya, diagram sebab atau akibat. Yang kedua ada diagram flowchart atau proses. Yang ketiga ada diagram sistem. Yang keenam ada analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4 aspek utama, yaitu strength atau kekuatan, seperti faktor internal yang menguntungkan. 2. Ada weakness atau kelemahan, faktor internal yang menjadi risiko. Dan ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Dan yang keempat ada threat, ancaman. Fokus dari analisis ini yaitu lebih kepada weakness dan threat sebagai sumber risiko. Selanjutnya, pada slide ketiga kita akan ngebahas tentang tujuan identifikasi risiko. Nah, teman-teman, kenapa perlu melakukan identifikasi risiko? Tentunya tujuannya ya tidak lain yang pertama untuk mengidentifikasi semua potensi sumber bahaya. Nah, sumber-sumber risiko itu dapat dianalisis, teman-teman. Jadi untuk meminimalisir terjadinya risiko, kita harus mengidentifikasi risiko yang akan kita hadapi.
Yang kedua, menentukan renif dan sifat menentukan rentang dan sifat risiko yang terkait dengan sumber tersebut. Terus yang ketiga, menyediakan basis data of analisis risiko selanjutnya. Dan yang keempat, memungkinkan pengelolaan risiko yang efektif dan efisien. Yang terakhir, kita akan ngebahas prinsip-prinsip identifikasi risiko. Yang pertama, ada prinsip integrated atau terintegrasi. Prinsip ini bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Yang kedua, ada prinsip terstruktur dan komprehensif, di mana pendekatan yang sistematis menghasilkan hasil yang konsisten. Yang ketiga, disesuaikan, yaitu prinsip atau kerangka kerja yang disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal organisasi. Yang keempat, inklusif, di mana hal ini melibatkan pemangku atau struktur kepentingan secara tepat waktu. Yang kelima, ada dinamis, yaitu risiko dapat muncul berubah atau hilang seiring perubahan. Atau yang keenam, ada prinsip-prinsip risiko. Yang keenam, ada prinsip risiko berbasis informasi terbaik, di mana informasi ini didapat dari data historis atau data dari sebelum-sebelumnya untuk mencari pengalaman dan umpan balik dari suatu risiko. Nah, itu dia pembahasan saya terkait dengan identifikasi risiko. Semoga dari pembahasan saya tadi teman-teman dapat menerima dan dapat mengerti, dan jika ada pertanyaan bisa drop di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.